Hari ini kita masih di Bali dan malam ini kita berkunjung di pabriknya Kapten Jus, dan hari ini saya tidak sendirian, ditemenin oleh Bapak Eko dan sama brewernya Kapten Jus nih. Boleh dikenalkan dong siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Beli Gede, bisa dipanggil Gogon kalau di Bali. Om Gogon. Kenapa dipanggil Gogon? Oh, itu panggilan kecil saya itu. Kecil ya? Iya. Tuh. Piye kabare Om? Alhamdulillah sehat. Iso ngomong Jawa tuh. Ya iso sih. Terbaik. Bisa ngomong bahasa Jawa, Le. Oke Om, hari ini kita main ke pabriknya Kapten Jus ini, pengen sedikit interview ya, sedikit ngobrol santai aja. Oke. Boleh diceritain dikit nih gimana awal terbentuknya Kapten Jus, terbentuk di mulai tahun berapa, terus produknya apa aja, boleh sedikit diceritain ke kita Om. Kalau Kapten Jus sendiri itu berdiri di tahun 2016. 2016. 2016. Jadi waktu itu saya masih belajar ngebrew lah. Saya dulu tamatan dari salah satu grup di Facebook, itu kalau nggak salah namanya Brewer Indonesia. Brewer Indonesia. Ya, jadi saya belajar di situ, cari ilmu di situ, cari tahu apa sih bahan-bahannya liquid, di mana sih orang beli essennya pada kala itu. Jadi benar-benar otodidak Om ya? Betul, Otodidak dari grup tadi? otodidak dari grup. Dan saya juga belajar dari YouTube sih, kan waktu itu pada masa itu di YouTube kan banyak banget tuh yang bikin tutorial bagaimana sih cara membuat liquid. Nah, disitulah saya kulik-kulik. Kenapa saya penasaran gimana sih caranya bikin liquid? Pada masa itu 2016 liquid kan mahal-mahal. Ya, benar. Rata-rata impor. Ya kan? Ya. Saya penasaran, wah ini kalau beli terus ini mahal ini. Dengan gaji saya yang UMR pada waktu itu. Oh. Berapa? UMR dulu tuh 2.400.000. Oh, waktu itu belum brewer ya, masih Belum kerja. Cuman lagi giat hobi DIY bikin liquid sendiri. Iya betul. Akhirnya cari tahu, wah ternyata ini tuh caranya bikin liquid. Terus beli essennya ada salah satu seller lah waktu itu di Tokopedia. Waktu itu saya tamat SMA, langsung kerja di salah satu perusahaan cat tembok. Tembok. Ya. Nah, saya lamar di situ, tamat SMA. Saya diterima lah, karena saya nggak punya skill kan. Kau mau nggak kerja? Jadi apa Pak? Jadi office boy. Wah, saya nggak punya skill kan. Ya udahlah, oke lah buat pengalaman. Saya kerja di situ 1 tahun jadi office boy. Kemudian di tahun selanjutnya diangkat menjadi aplikator namanya. Aplikator. Jadi aplikator itu untuk ngajarin orang-orang ngecat tembok, kayu, keramik. Bukan gitu. aplikasi. Bukan aplikasi gitu. Iya. Kerja 4 tahun di sana, saya resign Resign. dengan gaji yang saya tabung. Modal. Nah, modal saya bikinlah liquid ini Roda kehidupan. sedikit demi sedikit. Jadi, Waktu itu ya kuantiti cuma 50, 100. Itu sih. Belum cukai berarti Om? Belum cukai waktu itu. Berarti mulai dikomersilkan tahun 2017. 2017 ya. Mepet masa ke cukai ya? Ya, 2017 itu baru saya jual itu ke toko-toko yang ada di Bali pada waktu itu. Nganpas sendiri. Ya, saya jelas keliling sama teman sih itu waktu itu. Ya Om, kalau boleh tahu kenapa kok milih namanya Kapten Jus? Sebenarnya ini nggak sengaja ya Om ya. Dulu saya tuh seneng nonton film Pirates of Caribbean. Oh, Jack Sparrow. Iya, saya seneng sama itu. Saya mentok sekali bikinlah nama itu aja sekalian Kapten Jus gitu. Oke. Itu sih. Ah, untuk produk dari Kapten Jus sendiri Om, sekarang skalanya udah nasional apa masih domestik di Bali aja? Untuk produk Kapten Jus sendiri kita mayoritas masih di Bali ya Om ya. Oke. Tapi beberapa liquid UM kita sudah sampai nasional, kayak kita ada Daily Mill, ada Ngerjain OEM juga? ya UM. Kita ada kerjasama sama Daily Mill, sama Toxic Project juga. Banyak lah, ada Yami, ada Holy Panda juga. Oh, jadi yang di depan kita ini bukan cuma Kapten Jus aja, tapi ada beberapa produk OEM yang. Ya betul. Dan ini baru beberapa sebenarnya. Beberapa? Masih banyak lagi, cuman keterbatasan packagingnya. Gitu. Jadi di market nasional pun produknya Kapten Jus ada ya di Ada. seluruh hampir semua vape store ya nasional ya. Kalau untuk Kapten Jus sendiri, produk yang paling best seller sekarang ini apa Om? Untuk saat ini produk dari Kapten Jus sendiri itu yang paling best seller itu ada di ini Om.
Jelly Hunter. Jelly Hunter. Kalau boleh tahu ini rasa apa Om? Jadi Jelly Hunter ini sebenarnya rasanya itu jam ya, jam tus. Jam tus. Nah, kenapa saya bisa ngambil tema seperti ini? Jadi saya itu teringat dengan gini sih, apa namanya, kisah kartun masa kecil saya. Yang pada waktu itu saya mau berangkat sekolah, jam 6 pagi harus nonton TV dulu nih. Wah, tontonannya SpongeBob nih. Nah, dia kan ada tuh episode ya, pas nangkap ubur-ubur, terus diolesin di rotinya. Itu rasanya apa ya? Dan saya lu nggak sengaja sebenarnya kepikiran ini pas lagi BAB, Bang. Serius. Terus kok bisa kepikiran muncul rasa ini gitu. Wah, ini kayaknya oke sih ini kalau dipakai liquid. Kayaknya orang-orang penasaran juga, siapa sih yang nggak tahu jelly ubur-ubur itu kan. Selain itu. Ya alhamdulillah dari vol 1 sampai vol 2 meledak. Jalan. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu Om, Jelly Hunter nih R&D-nya berapa lama? Jelly Hunter ini R&D saya itu hampir 2 bulanan. Karena lama ya. banyak prosesnya di situ. Saya harus nemuin tus yang saya mau, terus jam yang pas. Nah, akhirnya saya ketemunya itu di salah satu flavor US, yaitu Capella. Emang terbaik sih Capella, serius. Berarti karakteristiknya itu creamy Om ya? Creamy. Jelly Hunter sendiri karakternya creamy. Dan sedikit informasi, Jelly Hunter, Captain Juice ini full saya pakai Capella. Dari tusnya, dari jamnya, dari butternya. Oke Om tadi juga cerita kalau mulai coba brewing itu di tahun 2016. Berarti Om ini salah satu pemain lama lah ya di bidang vape atau brewing liquid. Oke. Terus kemudian Om juga cerita mulai mengkomersilkan liquidnya di tahun 2017. Itu era sebelum kita cukai. Gimana sih Om caranya agar brandnya Om ini Captain Juice ini sampai hari ini tetap eksis dan tetap ada di market? Boleh cerita Om gimana? Kalau dari saya sendiri sih perbanyak R&D ya, perbanyak R&D, terus belajar, kemudian semakin banyak relasi, jemput bola lah pokoknya intinya, jangan pernah stop di situ. Itu sih. Ngembangin channel lah. Ya, ngembangin channel. Semakin banyak relasi kita kan kita semakin enak juga nih, semakin terus R&D kasih sana kasih sini gitu. Om, untuk pasar vape sendiri kan sekarang naik turun ya Om ya. Ya. Nah, untuk ngakalinnya Om bakal ngeluarin line up baru yang sesuai yang permintaan pasar atau gimana nih Om? Kayaknya nanti di tahun depan saya bakal ngikutin tren pasar sih. Apa yang menjadi tren rasa nanti di tahun depan ya kita bakal kembangin terus dengan harga yang lebih relevan lah. Update ya Om intinya Update. Om ya. Jadi pasti bakalan ada varian-varian baru nih dari Captain Juice. Pasti kita terus kembangin kok itu. Wah, Soal tentang rasa-rasa baru itu nanti. Kalau untuk produknya Captain Juice sendiri Om, apakah cuma free base atau punya produk Saltnik juga? Kalau Captain Juice sendiri kan sementara ini masih freebase aja nih Om. Free base ya. Nah kalau dari kita lihat di pasar sekarang ini kan freebase lagi turun nih. Ya. Nah di tahun depan ini saya rencana nih bakal ngembangin ke salt, Saltnik juga. tapi dengan harga yang relevan itu tadi. Menarik. Pokoknya gas lah pokoknya Gas. tahun depan. Nah Om, biasanya kalau mau R&D produk baru gitu nunggu formulanya dulu, idenya dulu, konsepnya dulu atau gimana Om? Kalau saya sih nyari ide dulu Om. Ide dulu. Jadi Sambil tiba-tiba BAB ide keluar. Saya kan ide tuh nggak nentu Om ya. Kadang pagi, Kadang sore. pagi, kadang sore, Ikutin terus mood ya? Iya, terus juga tahapannya berbeda-beda. Ada pas lagi ini, lagi itu gitu. Jadi ide keluar, baru saya lakuin R&D lah. Untuk produk-produk OEM biasanya kan customer tuh mintanya cepat R&D Om. Iya betul. Nah ngakalinya gimana tuh Om? Kalau dari saya sendiri sih saya gini Om ya. Gimana cara mensiasati para customer WM tadi yang minta cepat kan begitu. Saya ya bangun lebih awal loh. Bangun lebih awal. Jadi saya mulai tuh R&D lebih awal juga. Karena satu klien bisa minta berapa varian, 10 varian.
Kalau kita cuma rebahan, main HP, scroll TikTok, scroll Instagram, nggak selesai nih R&D-nya Om. Jadi saya bangun pagi, sarapan, langsung masuk lab R&D tuh. Itu sih kalau tips dari saya ya. Oke, terakhir nih Om, harapannya Om Gede buat industri e-liquid lokal, terutama yang produk Indonesia ya, kedepannya ini seperti apa Om? Harapan saya sih untuk kedepannya vapers di Indonesia khususnya itu lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi, supaya industri vape ini lebih baik lah kedepannya, berkembang lebih pesat pokoknya. Terus berinovasi dan bisa bikin varian-varian baru dengan harga yang relevan tadi itu. Oke, menarik sekali cerita dari Om Gede. Terima kasih banyak buat KTM Juice yang udah nerima kita di sini di Bali. Nah, buat teman-teman semua yang pengen bikin liquid produk OEM bisa langsung menghubungi Om Gede. Di mana Om Gede? Bisa hubungi nomor saya di bawah ini atau kontak saya di Instagram. Saya tunggu ya. Oke. Nah, terima kasih banyak Om Gede waktunya. Sama-sama. Buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you, Om Karena Gede. kita akan visit ke Pabrik selanjutnya. See you. See you di next video. Thank you Om Gede. Thank you Kapten Jus. See you.